Halo, pernah nggak Anda merasa bingung? Gimana sih cara terbaik mendampingi anak di tengah gempuran gawai dan AI? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita akan bedah bareng-bareng panduan resmi dari pemerintah Indonesia yang dibuat khusus untuk kita, para orang tua. Pertanyaan ini sepertinya jadi pertanyaan sejuta umat ya buat orang tua zaman sekarang. Nah, daripada kita nebak-nebak, yuk kita langsung cari jawabannya dari sumber yang paling sahih, yaitu pedoman resmi dari pemerintah. Oke, pertama-tama kita harus sadar satu hal. Teknologi itu sudah jadi bagian tak terpisahkan dari dunia anak-anak kita. Mau suka atau enggak, kita nggak bisa menghindarinya. Nah, justru karena itulah, pemerintah merasa perlu hadir untuk memberikan semacam kompas atau peta jalan bagi kita para orang tua. Dan ini bukan sekedar saran biasa loh, panduan ini adalah surat keputusan bersama atau SKB yang ditandatangani oleh 8 kementerian sekaligus. Ini bukti keseriusan pemerintah buat melindungi anak-anak kita, dan yang paling penting, buat memperkuat peran kita sebagai keluarga di garda terdepan. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya? Simpelnya, untuk memastikan anak-anak kita pakai gawai dan AI dengan cara yang etis, aman, dan bertanggung jawab. Dan lihat, poin terakhir itu ditekankan banget, peran kita di rumah, karena disitulah sebetulnya semua pendidikan bermula. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, peran kita di dalam keluarga. Gimana sih caranya kita bisa bertransformasi dari yang tadinya cuma jadi pengawas, menjadi seorang pembimbing yang aktif di dunia digital anak? Kutipan ini benar-benar kena ya. Panduan ini menegaskan kalau kitalah guru pertama dan utama bagi anak di dunia maya. Bukan cuma soal apa yang kita larang atau bolehkan, tapi cara kita sendiri menggunakan teknologi, itulah yang akan mereka lihat dan tiru. Nah, gambar ini merangkum perubahannya dengan sangat jelas. Panduan ini mendorong kita untuk geser mindset. Dari yang tadinya cuma jadi polisi yang pasif mengawasi dan melarang, menjadi seorang mentor yang aktif mendampingi, berdiskusi, bahkan ikut menjelajahi teknologi bareng anak. Lantas, apa saja tugas utama kita? Panduan ini merangkumnya jadi 5 pilar penting. Mengajarkan etika, melindungi dari bahaya, membuat aturan main soal durasi, memilihkan konten yang baik, dan yang paling fundamental dari semuanya, menjadi contoh yang baik. Oke, teorinya sudah cukup. Sekarang, gimana praktiknya di kehidupan sehari-hari? Yuk, kita lihat beberapa aturan konkret yang bisa kita terapkan langsung di rumah. Nah, ini bagian yang paling praktis dan bisa langsung dicoba. Panduan ini memberikan contoh aturan yang sangat jelas, mulai dari batasan waktu layar sampai menciptakan zona bebas gawai seperti di meja makan atau kamar tidur. Ingat ya, ini bukan sekedar larangan, tapi sebuah bahan untuk kita memulai diskusi dan membuat kesepakatan bersama sebagai satu keluarga. Tentu saja, aturan untuk anak balita pasti beda dong dengan anak remaja. Hebatnya, panduan ini paham betul akan hal itu dan membaginya berdasarkan kelompok usia. Mari kita lihat lebih detail. Untuk anak-anak di bawah 6 tahun, kuncinya satu, pendampingan total, 100%. Bukan berarti melarang, tapi menjadikan waktu di depan layar sebagai momen interaksi kita bersama mereka, bukan sebagai pengasuh digital untuk menenangkan mereka saat rewel. Nah, saat anak masuk usia SD, mereka mulai punya rasa ingin tahu dan kemandirian. Fokus kita pun bergeser. Kita mulai ajarkan konsep privasi, kenapa nama lengkap, alamat, atau nama sekolah itu nggak boleh sembarangan dibagikan, dan kita pastikan tetap dampingi mereka saat mencoba hal baru, seperti AI. Untuk anak remaja, peran kita lebih seperti teman diskusi. Tujuannya adalah membangun pemikiran kritis. Ajak mereka ngobrol tentang jejak digital, tentang apa saja yang mereka unggah, dan bagaimana menggunakan AI secara bijak untuk membantu belajar, bukan cuma untuk menyontek tugas sekolah. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, semua upaya kita di rumah ini akan jauh lebih efektif kalau sejalan dengan pihak sekolah ya. Penting sekali untuk menyamakan visi agar anak tidak bingung dengan aturan yang berbeda-beda. Caranya gimana? Panduan ini menyarankan 3 langkah simpel. Aktif datang ke forum orang tua, pahami betul kebijakan digital di sekolah, dan jangan pernah ragu untuk melapor jika ada masalah, misalnya perundungan siber. Kemitraan ini adalah kunci. Pada akhirnya, semua aturan dan panduan yang kita bahas ini, semuanya bermuara pada satu hal yang sangat sederhana, tapi juga sangat kuat. Kita adalah role model. Anak akan selalu mencontoh jejak digital yang kita tinggalkan untuk mereka ikuti. Jadi, pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Saat kita lagi asyik dengan gawai kita, sadarkah kita bahwa mungkin ada sepasang mata kecil yang sedang mengamati dan meniru? Karena pada akhirnya, panduan terbaik bukanlah dokumen, tapi contoh nyata yang kita perlihatkan setiap hari.